Selamat datang di Koki MP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen manajemen pemasaran jasa dalam pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Devi Ayana dengan NIM 1103620110 dari Manajemen Pendidikan 2020B Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran, teori dan strategi. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran, teori dan strategi. Apa sih arti dari manajemen pemasaran itu? Manajemen pemasaran merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan oleh individu-individu yang telah ditetapkan sebelumnya dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini ada manajemen pemasaran menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada dari Muhammad Nuryanto Al-Arif di dalam bukunya tahun 2012 halaman 6. Mendefinisikan pemasaran berhubungan dan berkaitan dengan suatu proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Salah satu dari definisi pemasaran yang terpendek adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Selanjutnya menurut John D. Millett, management is the process of directing and facilitating the work of people, informal groups to achieve a desired goal, yaitu yang merupakan suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada menurut Philip Kotler yang berpandangan bahwa manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan. Selanjutnya ada tujuan dari pemasaran. Apa saja sih tujuannya? Yaitu ada 3. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu bagi perusahaan adalah untung secepat mungkin, yang artinya dapat menutup semua biaya-biaya produksi yang digunakan dan jika ada kelebihan maka dikatakan laba. Yang kedua ada jangka menengah. Tujuan dari jangka menengah adalah mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dan total volume penjualan serta memperluas cakupan promosi dan berusaha lebih memperbesar cakupan volume penjualan. Serta yang jangka panjang yaitu perusahaan mempertahankan para pelanggan setia agar tetap loyal dengan produknya, antara lain dengan produk inovatif, kreatif, dan berdaya guna lebih serta memberikan potongan harga khusus bagi pelanggan. Selanjutnya ada tujuan pemasaran yang lainnya, yaitu ada 5. Yang pertama, memberikan informasi atau promosi, yaitu adalah supaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Yang kedua, menciptakan pembelian. Yang ketiga, menciptakan pembelian ulang atau jika konsumen puas maka akan terjaga pembelian ulang yang akan menjadikan konsumen sebagai pelanggan setia. Yang keempat, menciptakan tenaga kerja tidak langsung. Dalam memasarkan harga atau jasa secara tidak langsung pun akan tercipta tenaga kerja. Dan yang terakhir, menciptakan produk mega brand, yaitu produk yang sudah memiliki pelanggan setia akan menciptakan mega brand sehingga tidak mungkin produk tidak dilirik oleh konsumen. Selanjutnya ada fungsi pemasaran. Yang pertama ada pembelian atau buying. Fungsi ini pada dasarnya merupakan proses atau kegiatan mencari penjual dan merupakan timbal balik dari kegiatan penjualan atau selling. Kedua ada penjualan. Buying tidak akan terjadi tanpa selling, demikian pun sebaliknya. Yang ketiga transportasi. Proses pendistribusian atau pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang keempat ada penyimpanan, yaitu fungsi penyimpanan produk yang dibeli sebagai persediaan agar terhindar dari resiko kerusakan maupun resiko lainnya. Dan yang terakhir ada informasi pasar. Fungsi ini memberikan informasi tentang situasi perdagangan pada umumnya yang berhubungan dengan produk, harga yang diinginkan konsumen, dan situasi pasar secara menyeluruh. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan mengenai manajemen pemasaran, teori, dan strategi. Terima kasih kepada Bapak Amril Muhammad selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa dalam Pendidikan. Selanjutnya, terima kasih kepada penulis buku Manajemen Pemasaran Teori dan Strategi yaitu Dr. Saida Zainur Rosalamia ZA MSI serta thanks for watching.